Satu, dua, tiga. Lagi. Habis sih apa ini? Duduk meja, kita harus bicara soal laporan keuangan. Siap dulu. Ya Bu, saya sudah cek data dari tim keuangan. Ada penurunan angka penjualan, tapi masih bisa kita kejar di kuartal depan sih Bu. Nggak sesederhana itu, penurunan ini bukan cuma karena pasar. Kita kehilangan engagement pelanggan lama, dan itu efek domino dari strategi baru kita yang belum stabil. Berarti kita ubah strategi marketing lagi Bu. Lihat ini, omset turun 17% dalam 2 bulan. Investor mulai bertanya-tanya. 12%. Angka yang besar ya Bu. Ya, kalau trading berlanjut, kita harus menyesuaikan struktur sumber daya manusia. Tapi belum tentu. Saya bilang jika trading berlanjut, saya ingin kamu sampaikan ke tim bahwa kita perlu efisiensi dan evaluasi kerja. Jadi mungkin ada pengurangan karyawan maksudku. Kemungkinan, bukan kepastian. Saya tidak ingin ada kepanikan, tekankan bahwa ini langkah antisipasi, bukan ancaman. Kalau begitu mungkin siang ini saya bisa kumpulkan semua manajer untuk melakukan rapat untuk besok hari. Manajer, dengarkan saya. Gunakan kata-kata yang tenang. Jangan menakut-nakuti orang. Bilang bahwa perusahaan sedang meninjau ulang strategi, bukan akan melakukan PHK. Mengerti? Siap. Jadi saya sampaikan bahwa perusahaan mempertimbangkan penyelesaian personel jika kondisi tidak membaik. Betul? Tidak, sampaikan bahwa kita akan meningkatkan efisiensi dan evaluasi internal. Hati-hati dalam memilih kata. Satu istilah bisa diartikan berbeda. Oke Bu, saya mengerti. Saya tahu kondisi ini berat, tapi saya percaya tim kita bisa bangkit. Saya tidak mau rumor yang tak perlu. Kita harus fokus pada rencana pemulihan. Saya mengerti Bu. Tapi kalau nanti karyawan tahu tentang isu ini, pasti muncul kepanikan di tengah mereka. Panik itu hasil dari komunikasi yang tidak jelas. Tugas kamu memastikan pesan tersampaikan dengan baik dan benar. Baik Bu, saya akan dasar dengan hati-hati. Tapi untuk antisipasi, apakah saya perlu mulai data siapa yang performanya rendah? Tidak, belum sampai ke sana. Fokus dulu di strategi. Saya nggak mau ya karyawan berpikir mereka akan kehilangan pekerjaan. Baik Bu. Mahija, saya percaya kamu bisa kendalikan situasi. Komunikasi bukan cuma soal apa yang kita katakan, tapi apa yang mereka rasakan saat mendengarnya. Baik Bu, saya paham. Saya akan buat tim kita siap. Mahija, ingat ya, hati-hati dengan kata-katamu. Siap Bu. Sinyal dikirim dengan niat baik, tapi sebelum tiba, maknanya berubah. Dari sanalah percikan kecil itu mulai menyala. Baik, jadi saya tadi pagi udah rapat dengan Ibu Direktur bahwa perusahaan ini sedang mengalami penyusutan. Seberapa parah, Pak? 17% dalam kurun waktu 2 bulan. Kemungkinan jika masalah ini tetap berlanjut, kemungkinan bakal ada penyelesaian sumber daya manusia. Penyesuaian, Pak. Maksudnya PHK. Ya kemungkinan besar begitu. Pak, serius semua divisi kena, termasuk kreatif? Ya belum ada keputusan final, tapi saya sarankan semua divisi mulai saat ini memperkuat kinerja mereka. Dan saya juga minta tolong untuk semua divisi mempersiapkan laporan efisiensi. Dan saya tunggu sampai hari Jumat. Kalau ini serius, berarti bakal banyak dicoret. Ya ampun, baru pertama kali aku dengar ini. Tapi, kenapa tidak ada pemberitahuan dari HR, Pak? Ya karena saya tidak ingin rumor ini menyebar lebih dahulu. Loh, tapi kan kalau begitu jadinya bikin kepanikan, Pak. Kayak nggak ada kepastian gitu. Ya saya harap semuanya tenang dulu aja lah. Kalau boleh tahu, Pak, kapan mulai diberlakukannya? Karena saya perlu menyiapkan data dari karyawan dulu. Ya belum tahu, tapi saya tidak mau kita kedepannya kaget akan isu ini. Jadi mulai kita dari sekarang mempersiapkan diri. Oke, Pak. Kalau gitu nanti saya sampaikan ke staf HR dulu. Anda tunggu dulu, jangan disampaikan dengan bahasa seperti itu. Loh, tapi kan Pak Maija bilang mau PHK massal. Penyesuaian itu bahasa halus kata PHK, Pak. Jangan muter-muter. Saya tidak bilang massal, tapi ya ada kemungkinan kalau ada penyesuaian. Saya bicara berdasarkan data, jangan emosional. Mungkin yang dimaksud Ibu Direktur itu bukan PHK langsung tapi efisiensi ya Pak?
Ya tapi saya tidak mau kasih harapan kosong juga. Jadi lebih baik kita harus siap segala kemungkinan yang akan terjadi. Kalau boleh saran Pak, sebaiknya ada surat resmi biar nggak salah paham. Belum saatnya kita lakukan surat resmi. Kita lebih baik selesaikan masalah internal ini terlebih dahulu. Ya tapi kalau udah jelas orang akan membuat kesimpulan sendiri gitu Pak. Pak, saya kan cuma karyawan kontrak. Nanti kalau misal ada pengurangan, saya pertama dong. Ya saya tidak bilang begitu. Tapi lebih baik ya kamu lebih bekerja dengan baik saja. Kalau perusahaan mau PHK, bilang saja Pak, terbuka, jangan bikin kami bertanya-tanya. Saya bilang belum ada keputusan final. Jadi mungkin saya minta tolong jangan memperbesar masalah ini sebelum pada waktunya. Pak, mungkin kita bisa menyusun kalimat secara resmi bersama karena kalimat yang salah itu bisa menimbulkan kepanikan. Baik, nanti sore kamu bisa bantu saya persiapkan draft komunikasinya ya. Siap, Pak. Ya, rapat saya akhiri, jadi boleh kembali ke meja masing-masing dan mari kita buktikan bahwa kita bisa bekerja lebih baik. Wah gawat nih, jelas-jelas dia bilang akan terjadi PHK. Ya, aku nangkepnya juga gitu sih. Mungkin minggu depan udah mulai evaluasi. Kalau begitu kita ngumpul semua sore nanti, jangan tinggal diam. Kak, udah tahu belum? Katanya mau ada PHK orang masalah-masalah. Dari mana? Itu di WA grup divisi. Itu katanya tadi Kakak Rinda kan ikut rapat. Nah terus kata Pak Maija itu karena ada PHK besar-besaran. Masal. Waduh, Tapi kurang tahu juga sih. ini parah banget ini. Dan di era digital, satu pesan yang diketik tanpa berpikir bisa melesat lebih cepat dari klarifikasi apapun. Kenapa nggak nunggu pengumuman resmi sih? Kok bisa langsung rame gini? Karida ini benar info dari Pak Maija. Iya tadi dia bilangnya emang ada kemungkinan PHK. Kemungkinan itu pasti, karena semua orang tuh udah panik, jangan di tengah-tengah gitu. Aku cuma nyebarin info biar orang siap-siap aja. Salah aku apa? Salahnya aku bikin kantor ini seperti berbakti, Karin. Udah. Infonya juga udah benar. Daripada nanti dipecat tanpa adanya kejelasan. Masalahnya bukan benar atau salah, tapi cara ngomongnya. Aku cuma mau bikin orang siap aja, bukan mau bikin panik. PHK masal minggu depan, astaga. Halo. Pak, kita ada masalah besar. Berita PHK udah tersebar ke semua divisi. Segera kumpulkan semua ketua divisi, kita akan melakukan rapat sekarang juga. Terima kasih. Baik Pak, sebelum rapat sebaiknya Bapak mempersiapkan kata maaf. Ini serius ada PHK? Belum tahu, tapi kita punya hak untuk tahu. Tapi emangnya nggak apa-apa, Kak, kalau emang kita ngomong ke HR? Gak apa-apa, ayo. Bu, benar ada PHK masal. Saya memang belum dapat surat resmi, tapi memang sudah ada pembahasan tentang efisiensi ini. PHK atau efisiensi, Bu, jangan main kata-kata. Ya, mending Ibu telepon Pak Maija sekalian biar jelas. Oke, bentar ya. Pak Maija, mereka semua sudah ada di kantor saya. Mereka butuh penjelasan. Iya Pak, sekarang. Teman-teman ada tenang dulu, saya tahu ada kesalahpahaman yang sedang beredar di lingkungan ini. Kesalahpahaman dari mana Pak? Bapak sendiri loh yang bilang ada PHK. Saya bilang kemungkinan, bukan keputusan. Belum ada perintah resmi dari atasan soal perintah PHK massal. Tapi cara Bapak ngomong waktu tadi rapat itu membuat semua orang panik, apalagi itu kemungkinan PHK. Saya tidak bermaksud begitu, tapi saya hanya ingin tim siap menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Tapi Bapak nggak paham, kami semua ketakutan Pak. Teman-teman, tahan dulu sebentar. Saya tahu kalian marah, kalian takut, tapi jangan jadikan rokok ini menjadi pemimpin kita hari ini. Saya pastikan kalian semua dapat klarifikasi dari Bu Semarang besok pagi. Jadi tidak ada pemecatan massal, tapi adanya itu evaluasi kerja dan kalian semua dilibatkan. Berarti nggak ada pemecatan, Bu. Tidak ada keputusan seperti itu. Begitu Bapak perlu klarifikasi segera.
Saya akui saya salah hari ini dan saya salah menyampaikan informasi dan buat kegaduhan di kantor ini. Mohon maaf semuanya dan saya akan perbaiki ini ke depannya lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Saya dengar kemarin ada kepanikan massal ya. Ada yang bisa jelasin kenapa kemarin karyawan semua panik? Saya Bu, itu kesalahan saya dikarenakan pada saat pagi kemarin kita melakukan rapat, Ibu menyampaikan bahwa akan ada penyesuaian SDM jika tren perusahaan ini terus menurun. Namun itu salah saya juga, saya salah menafsirkan perkataan Ibu, dan saya juga menyampaikan kepada tim bahwa akan ada kemungkinan PHK massal. Kemungkinan PHK massal? Saya hanya ingin membuat tim kita siap, namun malah saya menimbulkan kekacauan besar di perusahaan ini, dan saya minta maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat. Saya ingin semua orang di ruangan ini mengerti. Kata kemungkinan bukan berarti keputusan. Penyesuaian juga bukan berarti pemecatan. Kalian mengerti? Masalah komunikasi ini memang menjadi tantangan besar bagi perusahaan kita. Bukan cuma soal mendengar, tapi juga bagaimana kita merasakan. Bu, saya juga salah karena sudah menyebarkan info itu ke HR. Saya kira orang-orang akan lebih bersiap-siap, bukannya malah panik. Tidak ada yang sepenuhnya salah di sini. Komunikasi ini memang perlu diluruskan dengan klarifikasi. Ibu, menurut saya sebaiknya saat ini prosedur komunikasi itu lebih terbuka agar pesan yang disampaikan ke semua orang itu tidak melewati banyak lapisan. Tepat sekali. Mulai sekarang pengumuman-pengumuman dari perusahaan akan saya upload dari web resmi perusahaan, bukan dari pribadi masing-masing kalian. Bu, saya sudah bekerja di selama 10 tahun. Saya kira dengan saya ngomong secara tegas, orang akan percaya bahwa saya kuat. Namun saya menafsirkan semua perkataan Ibu salah dan malah membuat kegaduhan di perusahaan ini. Mulai hari ini, kita sebar pengumuman resmi, tidak ada PHK massal. Yang ada adalah evaluasi kerja. Terima kasih, Bu. Komunikasi itu seperti cermin, Pak. Kalau yang kita kirim ke rumah, maka kita akan kembali sebagai yang buruk. Mulai sekarang saya akan berusaha lebih terima. Tidak ada komunikasi tanpa kesalahan, Mahija. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita membangun kembali kepercayaan mereka. Baik, nanti kita akan adakan pertemuan seluruh karyawan. Saya sendiri yang akan bicara pada mereka. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Saya di sini untuk memastikan satu hal, yaitu tidak ada PHK massal. Saya berdiri di sini bukan sebagai atasan kalian, namun sebagai orang yang pernah melakukan salah pada hari kemarin. Saya tahu bahwa kemarin saya telah membuat kesalahan berkomunikasi yang salah dan membuat kericuhan di perusahaan ini. Saya juga tahu bahwa banyak dari kalian yang merasa kecewa, cemas, dan putus asa kepada saya. Maka dari itu, saya di sini ingin minta maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Saya juga menyadari bahwa komunikasi itu tidak hanya berbicara, namun harus juga mendengarkan serta memahami agar kalimat yang disampaikan dan makna yang ingin disampaikan tidak patah atau tidak hilang di tengah jalan. Maka dari itu, saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih. Baik, mulai hari ini semua pengumuman resmi akan saya upload melalui web resmi perusahaan. Dan juga saya ingin kalian semua belajar bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang menggunakan kejujuran dan juga empati kalian. Saya tahu beberapa dari kalian kemarin sempat cemas bahkan kecewa. Pesan yang saya sampaikan kemarin ditangkap dengan salah dengan kalian semua. Pesan saya tentang efisiensi berubah di tengah jalan, ditangkap dengan persepsi yang berbeda, berakhir menjadi kecemasan bersama. Berarti kita nggak bisa asal kirim pesan di grup lagi ya? Iya, sekali kirim bisa bikin kabar gempa. Kita semua memang tidak luput dari kesalahan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita memperbaikinya. Menurut saya, komunikasi adalah jantung dari perusahaan. Jika ia berhenti, kita semua juga akan berhenti. Terima kasih Ibu, dan terima kasih buat semuanya yang sudah bertahan sampai hari ini. Jadi mulai dari hari ini kita akan maju bukan dengan kecemasan, tapi dengan kemahangan.